jalannya. Jadi kapur itu semacam penguat bangunan. Akhirnya tampakan terakhir dari jembatan itu putih, warna putih. Nah dari situ asal muasal nama Sungai Putih. Putih itu bahasa Bugis. Ada Bugis. Putih itu Putih Bugis. Putih. Seandainya Makassar berarti namanya Sungai Kebo. Nah, Putih. Putih itu putih. Asal muasalnya itu dari jembatan yang dibuat oleh Jepang. Kemudian pewarnaannya menggunakan kapur berwarna putih. Itu induk sungai. Kalau di sini kan ada beberapa titik nama-nama titik kampung yang berkaitan dengan sungai juga. Tapi secara umum dari sungai besarnya itu disebut Sungai Putih. Apa yang Bapak ketahui tentang wisata yang ada di Ramang-Ramang, terkhusus Sungai Putih? Ya, jadi wisata Ramang-Ramang itu sebuah kampung kecil dikelilingi gunung. Kalau pagi itu kabut atau remang-remang, dari sebelahnya gunung. Jadi wisata Ramang-Ramang ini dikelola oleh masyarakat, lamanya kurang lebih 8 tahun lamanya. Dan sungai ini tempat yang sering dikunjungi atau destinasi kami juga di sini ada semuanya alam, dan sering yang dikunjungi ada oleh pengunjung itu ada 3 tempat. Di antaranya Sungai Putih ini, terus Batu Kars yang dikatakan kedua dunia, ya 3 Kampung Baru atau Dermaga 3. Jadi kita mulai dari anak Sungai Putih ini. Anak Sungai Putih ini yang dipakai untuk wisata Ramang-Ramang ini kurang lebih 3 kilo 200 meter. Dan di perjalanan itu kita akan menemukan ada batu-batu kars yang ada di tengah-tengah sungai, pohon nipa, pohon bako atau mangrove, ada gunung tinggi yang terjal, ada terowongan atau goa-goa. Kita akan melewati juga kape-kape di pinggir sungai, situs-situs Karamaka atau Telaga Bidadari. Dan melewati juga goa-goa, itu goa Kelelawar atau goa Kampret kata orang Jakarta, lorong-lorong batu sampai ke Dermaga 3. Itu perjalanan di anak Sungai Putih. Terus Batu Kars itu yang dikatakan kedua di dunia. Yang pertama itu Cina, kedua Indonesia, ketiga Thailand. Batu Kars kita itu selama ini hanya dilihat dari luar, sekarang kita sudah bisa masuk di tengah-tengahnya. Saya bikin jalan kurang lebih 500 meter. Terus Dermaga 3 itu atau Kampung Berua, itu kampung pernah dihuni orang purba sekitar 40.000 tahun yang lalu menurut penelitian dari arkeologi atau kebudayaan. Di sana ada tempat itu seperti saya katakan, gua bersejarah, gua berlian, Padang Amarung. Padang Amarung itu maksudnya sebuah hamparan batu yang sangat luas, datar. Itu Marung maksudnya itu biasa kalau hujan keras, airnya deras dari atas bunyi atau marung bahasa Makassar. Terus gua berlian itu, kenapa dikatakan gua berlian? Gua itu ada batu-batu talastik, kalau kena cahaya karena gelap mengkilap sehingga dikatakan gua berlian. Jadi itu gua bersejarah, saya katakan tadi 40 tahun yang lalu. Itu menurut penelitian dari arkeologi atau kebudayaan. Itu ada bekas-bekas makanannya. Ya, Sungai Putih ini yang dipakai untuk wisata Ramang-Ramang ini kurang lebih 3 kilo 200 meter. Dan di perjalanan itu kita akan menemukan ada batu-batu kars yang ada di tengah-tengah sungai, pohon nipa, pohon bako atau mangrove, ada gunung tinggi yang terjal, ada terowongan atau goa-goa. Kita akan melewati juga kape-kape di pinggir sungai, situs-situs Karamaka atau Telaga Bidadari. Dan melewati juga goa-goa, itu goa Kelelawar atau goa Kampret kata orang Jakarta, lorong-lorong batu sampai ke Dermaga 3. Itu perjalanan di anak Sungai Putih. Terus Batu Kars itu yang dikatakan kedua di dunia.
Yang pertama itu Cina, kedua Indonesia, ketiga Thailand. Batu karst kita itu selama ini hanya dilihat dari luar, sekarang kita sudah bisa masuk di tengah-tengahnya. Saya bikin jalan kurang lebih 500 meter. Terus dermaga 3 itu ada atau Kampung Berua. Itu kampung pernah dihuni orang purba sekitar 40.000 tahun yang lalu. Menurut penelitian dari arkeologi. Apa harapan Bapak terhadap masyarakat atau pelajar pendidikan dengan adanya seni putih ini? Harapan kami ke depannya tidak ada lain dek mensejahterakan anggota khususnya masyarakat umumnya, dan pelajar-pelajar ini di khususnya Kampung Berua supaya ini lancar untuk menuntut pendidikan, karena bagaimanapun juga ini pendidikan kata orang sini itu petiro kanja dek, maksudnya itu ilmu yang sangat hebat untuk cari rezeki. Jadi kalau sekolah itu dek bukan dibilang nanti cari ilmu di orang-orang tertentu bilang petrokannya, tidak. Itu sekolah juga petrokannya itu cara untuk cari uang itu yang luar biasa itu. Jadi saya katakan juga itu sekolah itu terus petrokannya, maksudnya untuk jadi cari uang. Terutama itu adik-adik kalau pagi susah bangun tidur, diajak supaya cepat bangun, itu membiasakan nanti setelah dewasa berkeluarga cari uang itu cepat-cepat pagi. Ya, begitu adik. Apa peran masyarakat untuk melestarikan atau menjaga seni putih ini? Jadi perannya masyarakat atau orangnya masyarakat ya, semua masyarakat yang ada di Wisata Remang ini sama-sama menjaga seperti sampahnya. Dia akan dia simpan dengan tempat yang tertentu itu. Kalaupun ada sampah yang hanya dia yakin bukan orang sini yang itu kiriman dari luar gitu. Ya, bukan dari masyarakat di luar atau pengunjung mungkin yang banyak yang ini belum begitu paham tentang kebersihan sistem wisata ini. Terima kasih Pak atas penjelasannya tentang penjelasan yang sangat berguna bagi kita tentang seni putih ini. Kami dari SMA Sumbaros, terima kasih, sangat berterima kasih.